Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu qiraah sab'ah yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, langsung pada pembahasan. Ketika berbicara tentang qiraah sab'ah, maka ada hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf, yang menjadi dasar pembahasan tentang variasi qiraah atau cara membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ani Jibril ala harfin, faraja'tuhu falam azil astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakanku Al-Quran dengan 1 huruf, lalu aku terus memintanya agar ditambah, dan dia pun menambahkannya kepadaku hingga mencapai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa sih qiraah sab'ah atau what the meaning of qiraah sab'ah? Jadi qiraah sab'ah atau sab'atu ahrufin adalah 7 perspektif cara membaca Al-Quran, yang mana tujuannya yaitu untuk memudahkan dikarenakan lahjah atau dialek pada setiap daerah berbeda-beda. Kemudian qiraah sab'ah tersebut dibukukan dalam Rasam Utsmani yang mewadahi semua qiraah. Qiraah sab'ah atau 7 perspektif cara membaca Al-Quran yaitu yang pertama, perbedaan cara baca nama atau isim. Contohnya pada surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di bacaan lain, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Di bacaan pertama tadi menggunakan isim mufrad miskin, sedangkan di bacaan lainnya yaitu dengan isim jamak yaitu masakin. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan tasrif atau sharaf. Contohnya qala rabbi dengan menggunakan fi'il madi, sedangkan di bacaan lain dengan menggunakan fi'il amar yaitu qur rabbi. Yang ketiga yaitu perbedaan i'rab. Contohnya wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu menggunakan la nafi, sedangkan di bacaan lain menggunakan la nahi yaitu wala tas'al an ashabil jahim. Pertama tus'alu, yang kedua wala tas'al. Kemudian perspektif yang keempat yaitu perbedaan pengurangan dan penambahan. Contohnya wasari'u ila maghfirah, sedangkan bacaan lain wasari'u ila maghfirah. Yang pertama terdapat waw, sedangkan yang kedua wasari'u ila maghfirah tanpa waw. Yang kelima yaitu perbedaan takdim dan takhir. Contohnya pada surah Al-Imran ayat 195 yaitu waqatalu wa qutilu, yang mana waqatalu diawalkan, waqutilu diakhirkan, sedangkan di bacaan lain waqutilu diawalkan dan waqatalu diakhirkan. Kemudian yang keenam yaitu perbedaan ibdal. Contohnya wa tawakkal 'alal azizir rahim diganti dengan fa yaitu menjadi fatawakkal 'alal azizir rahim di bacaan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan lahjah atau dialek. Contohnya wadduha pada surah Ad-Duha dibaca dengan dialek biasa, sedangkan bacaan lain ada yang membaca dengan imalah, contohnya wadduha gitu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang kitab Syatibiyah yang nama aslinya yaitu kitab Thayyibatun Nasr, namun dikenal dengan kitab Syatibiyah. Di samping ini yaitu kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang mana ini adalah matan dari Thayyibatun Nasr. Nah, Thayyibatun Nasr ini adalah kitab yang berupa kalam nazam, yakni berupa bait-bait syair yang indah yang menjelaskan tentang ilmu Al-Quran. Jadi lebih spesifiknya membahas tentang qiraah sab'ah atau 7 bacaan Al-Quran. Nah, kitab ini disusun oleh ulama ahli qiraah dari negara Andalus yaitu Spanyol yang bernama Al-Qasim bin Tirah bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi. Nama Syatibiyah sebenarnya hanya nisbah kepada tempat asalnya, yang mana beliau berasal dari Syatibah. Sedangkan nama
Sebenarnya beliau adalah Al-Qasim bin Firruh bin Ahmad bin Khalaf bin Abu Qasim Muhammad Al-Shatibi Al-Uru'aini Al-Andalusi Al-Dharir. Dan beliau ini bermadhab Syafi'i. Dilahirkan dalam keadaan buta pada tahun 538 Hijriyah di Andalus, Spanyol. Dan perkampungannya yaitu Syatibah atau Barcelona. Selanjutnya deskripsi mengenai kitab ini, yang mana kitab ini berisi sekitar 50 halaman lebih yang terdiri dari 1173 bait nazam yang diawali dengan muqaddimah. Nah, kemudian pembahasannya diawali dengan bab isti'adzah dan diakhiri dengan bab makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, tak lupa pula di halaman awal kitab ini juga dituliskan biografi singkat tentang penulis dan tabel penjelasan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam kitab ini. Baik, selanjutnya pindah pada 7 imam dengan 2 perawi yang disebut dalam kitab Syatibiyah. Yang pertama yaitu Imam Nafi dengan 2 perawinya Qalun dan Warash. Yang kedua Imam Ibnu Katsir dengan 2 perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga yaitu Imam Ibnu Ammar Al-Basri dengan 2 perawinya Ad-Durri dan As-Susi. Dan yang keempat Imam Ibnu Ammar Asy-Syami dengan 2 perawinya Hisam dan Ibnu Zakhwan. Dan yang kelima yaitu Imam Asim dengan 2 perawinya Syu'bah dan Hafiz. Yang keenam Imam Hamzah dengan 2 perawinya Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh Imam Al-Kisai dengan 2 perawinya Durri dan Abul Haris. Selanjutnya dalam kitab Ad-Durrah karya Imam Ibnu Al-Jazari terdapat juga 3 imam dalam qiraah sab'ah. Yang pertama Imam Abu Ja'far Al-Madani dengan 2 perawinya Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan. Yang kedua Imam Ya'qub Al-Hadrami dengan 2 perawinya Ruwas dan Ruwah. Dan yang ketiga Imam Khalaf Al-Bazzah dengan 2 perawinya Ishaq dan Idris. Baik, selanjutnya di sini saya akan melogat atau memaknai muqaddimah dari Hirzul Amani Wajuh Tahani atau matan Syatibiyah ini, yang mana bait ini menggunakan bahar tawil ya. Baik, saya akan bacakan. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awalan tabaraka rahmanan rahiman wa mu'ila وثنيت صلى الله ربي عريض محمد المهدى إلى الناس مرسلا. Bada'tu, aku mengawali kitab ini bismillahi dengan menyebut nama Allah, fin nadhami dalam nadham, awalan pada permulaan. Tabaraka, maha suci Allah, rahmanan maha pengasih, rahiman maha penyayang, wa mu'ila dan sebagai tempat kembali. Wathannaitu, dan berikutnya sallallahu rabbi, kami berselawat kepada Tuhan kami, ala ridha, atas hamba yang diridhai, Muhammadin, itu Nabi Muhammad, al-muhda, yang diberi hidayah, ila nasi, kepada manusia, mursala, sebagai utusan, wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi wubbala. Wa itratihi, dan salawat untuk keluarga Nabi, thumma sahabati, kemudian para sahabat Nabi, thumma man talahum, dan orang yang mengikuti mereka, ala al-ihsani, pada jalur berbuat kebaikan, bil khairi, dengan kebaikan, wubbala, yang mengucur deras. Wa thallathtu anna alhamdulillahi da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi ajdamul ala. Wa thallathtu, dan yang ketiga, annal hamdah, sesungguhnya pujian, lillahi, bagi Allah, daiman, selamanya, wa ma laysa, dan apa saja yang tidak mabdu'an, diawali, bihi, dengan hamdalah, ajdamul ala, terputus kemuliaannya. Wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi himlal 'ida mutahabbila. Wa ba'du, dan setelah itu, fahablullahi, maka telinga Allah, fina, di tengah kami, kitabuhu, fahablullah, maka talinya Allah, fina, di tengah kami, kitabuhu, adalah kitabnya.
Fajahid, maka berjuanglah kalian bihi dengannya, hiblal aida, untuk menghadapi makarnya musuh, mutahabbila, dalam keadaan berpegang teguh dalam talinya Allah. Wa akhlik bihi id laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi 'alal jiddi muqbila. Wa qari'uhu wa akhliq bihi, dan berakhlaklah dengan Al-Quran, id laysa yakhluqu jiddatan, tidak ada yang tercipta dalam keadaan berbudi luhur, jadidan, mawalihi, maka setiap yang sangat loyal dengan Al-Quran, penuh antusias, alal jiddi muqbila, maka dia akan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah SWT. Wa qari'uhul mardiyu qarra mithaluhu kal utrujjah alaihi murihan wa mukila. Wa qari'uhu, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, al-mardiyu, diridhoi oleh Allah, qarra mithaluhu, mapan kepribadiannya atau luhur, kal utrujjah, seperti buat rujjah, alaihi murihan, keadaannya baik, baunya enak, wa mukila, dan rasanya manis. Wal murtada amman idza kana ummatan wa yammamahu dhillu razanati qamqala. Huwal murtada, dia orang yang diridhoi, aman, cita-citanya, idza kana ummatan, ketika dia berpihak kepada umat, wa yammamahu, dan orientasi hidupnya, dhillu, di bawah naungan, ar-razanati, orang yang memiliki kecerdasan, keluhuran, kongkala yang begitu besar. Baik, selanjutnya di sini akan saya tampilkan. Di sini saya menampilkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di mana saya akan membaca surah ini dengan menggunakan bacaan Imam Warash dari Imam Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, itu beberapa bacaan atau perbedaan dari bacaan Imam Warash. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai ilmu qiraah sab'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.